Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritera Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu di instansi pemerintah, di birokrasi. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi pada pertemuan ini yaitu tentang ada satu kabar baik honorer sebelum 28 November 2023, di mana Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membeberkan skenario baru tentang honorer non-ASN. Nah, tentunya skenario yang dimaksud Bapak Ibu yaitu skenario baru tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN. Nah, di sini disampaikan nomor 3 non-ASN auto selamat. Jadi, ini satu kabar gembira yang Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana skenario baru dan seterusnya, bagaimana dengan nomor 3 non-ASN auto selamat ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Permasalahan tenaga honorer non-ASN di tahun 2023 kembali disoroti oleh Presiden Jokowi agar cepat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia, pada saat pembukaan Rakernas APPSI 2023 kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tentang penyelesaian tenaga honorer. Karena sampai sekarang permasalahan tenaga honorer tak kunjung selesai, sehingga menimbulkan tanda tanya besar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Menpan RB membeberkan adanya skenario baru bagaimana masalah tenaga honorer cepat selesai dengan baik. Mudah-mudahan skenario barunya ini akan berpihak kepada honorer. Sehingga pada rapat terbarunya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama jajaran APPSI siap menggodok skenario terbaru sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita sedang cari solusi jalan tengah. Dalam arti Presiden RI sudah memerintahkan Menpan RB untuk mencari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN. Ini terang Menpan RB yang dilansir dari laman menpan.go.id dan dikutip oleh Yunis ID pada Minggu 26 Februari 2023. Selain itu, Menteri Anas juga sempat menyinggung bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Sehingga dari jasa dan kontribusi non-aparatur sipil negara selama ini, maka nasib ke depan tenaga honorer non-ASN ini sangat diperhatikan dengan baik oleh Menpan RB. Karena di sisi lain, soal penghapusan tenaga honorer di tanggal 28 November 2023 menjadi masalah besar bagi tenaga non-aparatur sipil negara itu sendiri. Dan bukan hanya masalah bagi honorer, tetapi masalah publik atau masalah di kalangan masyarakat. Karena pemutusan atau penghapusan ini sangat besar efek negatifnya. Apalagi jika melihat tak sedikit dari tenaga honorer yang sudah mengabdikan dirinya selama ini, bahkan puluhan tahun di instansi pemerintah. Sehingga dengan mempertimbangkan nasib 2,3 juta tenaga honorer, saat ini Menpan RB bersama jajaran pihak lainnya sedang mencari jalan tengah penyelesaian tenaga honorer. Selanjutnya, Menteri Anas menyampaikan bahwa ada 3 skenario terbaru yang termasuk opsi dalam menyelesaikan masalah honorer sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Simak informasi Bapak Ibu tentang skenario terbaru yang dipaparkan oleh Menpan RB. Berikut
adalah opsi terkait penyelesaian tenaga honorer sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Anas dalam keterangan resminya. Pertama, meliputi pelayanan publik tetap berjalan optimal. B. Tidak terlalu menambah beban anggaran. Dan C. Sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Jadi dari opsi jalan tengah yang dipaparkan oleh Menteri Anas tersebut, yang menerangkan bahwa sebisa mungkin tenaga honorer tidak ada pemberhentian. Jadi sangat meyakinkan bahwa memang honorer ini tidak akan diberhentikan, melainkan pemerintah sedang bekerja untuk mencari solusi jalan tengah terbaik, tentunya untuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Maka dengan adanya pemaparan tersebut setidaknya membuat para tenaga honorer bernafas lega akan nasibnya ke depan. Karena pada kesempatan sebelumnya, anggota DPD RI perwakilan Sumatera Selatan, Jalika Maharani, juga menyinggung soal masalah tenaga honorer kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan hal ini telah disampaikan Bapak Ibu ya, kepada Menpan RB. Pikirkan dampaknya, jangan gegabah hapus tenaga honorer. Ini tegas Senator Jalika sebagaimana dilansir dari laman dpd.go.id. Selain itu juga Jalika juga menyampaikan terkait aspirasi khusus dari FKBPPN yang mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali dedikasi tenaga honorer. Oleh karena itu, berdasarkan banyaknya masukan dari berbagai pihak, baik dari anggota DPR RI, DPD, BKN, dan juga APPSI, APKASI, serta APEKSI, dan berbagai pihak lainnya. Maka Menteri Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menegaskan bahwa dari alternatif yang ada terkait penataan dan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara akan segera diputuskan jalan tengahnya. Yakin Bapak Ibu bahwa solusi jalan tengah terbaik ini adalah solusi jalan tengah atau opsi yang berpihak kepada nasib honorer. Namun Menteri Anas juga memberikan himbauan agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa dari opsi alternatif yang telah disebutkan di atas, hal tersebut belum sepenuhnya final, artinya Menpan RB masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden selanjutnya. Jadi demikian informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi kabar baik honorer sebelum 28 November 2023, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membeberkan skenario baru yang mana skenario nomor unit 3 non-aparatur sipil negara auto selamat, tentunya selamat diangkat menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.